Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait tentang event yang mungkin juga itu akan membantu planning kalian ke depannya. Apa sajakah event yang gue maksud? Mari kita mulai. Oke, kita bahas eventnya dari event yang baru dulu aja ya. Dan event yang baru itu adalah event untuk mendapatkan yang namanya Skinmon ya. Nah, ini yang dulu sempat kita tunggu-tunggu untuk mendapatkan Skinmon ini bagaimana caranya Bang? Atau suka ada yang nanya apakah untuk F2P bisa mendapatkannya atau tidak? Itu kan ya. Di sini ada fitur berupa hadiah album, ini berarti kita harus nyelesain semuanya. Ini koleksi album-albumnya dari yang legendary, terus epic, lanjut ke yang biru. Kalau di total gambarnya itu ada 4 biru, 6 epic, dan 6 legendary. Oke. Berarti semuanya ada 16 ya. Dan juga ada fitur untuk pertukaran ya. Ini jadi kalau misalkan kalian dapat gambar yang sama atau file dari setiap album yang sama, itu bisa kalian tukar dengan sesama trap kalian. Makanya buat kalian yang ada di trap banyak sultannya, ini adalah suatu keuntungan tersendiri. Oke. Terus yang terakhir ini adalah untuk berbelanja. Jadi kalau kalian nggak mau ditukar, kalian bisa juga jual albumnya. Jadi yang koleksi berlebih itu bisa didaur ulang untuk mendapatkan tiket ini ya, foto voucher memori. Vouchernya itu bisa kalian untuk berbelanja di sini. Itu kalau kalian bersedia. Tapi menurut gua mendingan jangan. Nanti ada aja ya minta tukar. Ini bisa dipakai untuk opsi terakhir saja ya. Kalau untuk opsi awal-awal lebih baik jangan. Lalu kita lihat untuk persentasenya bagi kalian yang F2P apakah ada peluangnya atau tidak. Dan setelah gua cek ya, di sini kan ada bagian ini ya yang berbelanja, terus juga ada kues harian dan kues pencapaian. Nah, ini semua berlaku selama 7 hari. Oke, jadi setelah 7 hari nanti bakalan di reset ulang dan kalian bisa mengumpulkan poinnya lagi. Kayak gitu. Dan gua ngelihat dari kalau misalkan kalian bisa menyelesaikan nih semua pas semua misi dari misi harian dan misi pencapaian, itu kalian bisa dapat cukup banyak ya poin stempel kayak ini dan bisa nyampe sekitar 600 atau 700 poin ya untuk jalur F2P-nya. Apakah itu cukup untuk menyelesaikan dan mendapatkan Skinmon? Gua rasa agak sulit cuy, karena kita untuk mendapatkan Skinmon itu persyaratan minimalnya ya, persyaratan minimalnya kalian harus menyelesaikan 4 album yang epic ya, minimal. Yang epic ini seperti ini, 4 album kalian baru bisa ngeklaim si Skinmon. Tapi kalau kalian bisa ngeklaim 2 saja dari album yang legendary, kalian juga sudah bisa mendapatkan Skinmon juga. Nah, dari pertimbangan itu semua, maka untuk peluang kalian yang F2P mendapatkan yang ini itu cukup sulit Bang. Kecuali kalau kalian punya keberuntungan yang cukup bagus, maka ini bisa didapat. Nah, kalau untuk yang tingkat si biru ini, gua optimis untuk kalian yang F2P, gue yakin bisa, asalkan kalian rutin selama event ini mengumpulkan poin-poin stempel tadi untuk mendapatkan petinya ya, peti yang berisikan fragmen dari album-album yang ada.
Ditambah lagi event ini itu durasinya sekitar 90 hari. Jadi itu sangat mungkin ya kalau kalian hitungannya seperti itu. Oke, itu jalur F2P-nya. Nah, sekarang gue bakalan ngasih cara untuk kalian yang low spender ya. Untuk low spender, tolong skip yang bagian ini ya. Jadi yang ini nggak usah kalian beli cuy. Mau yang harganya Rp99 kayak gini, Rp99 lagi. 99 kristal atau yang hampir 2000 kristal ini jangan dibeli. Tapi kalau kalian memang pengen ngotot beli yang di sini, silahkan beli yang ini saja. Oke? Beli yang ini. Dan dari gua pribadi, gue lebih menyarankan kalian kalau memang hitungannya adalah seminggu sekali itu di reset ya, maka kalian beli yang di sini saja. Itu untuk yang low spender. Kalian langsung beli yang bagian seperti ini yang bisa dipilih ya. Yang kalian bisa milih antara peti yang legend, epic atau yang biru. Dan gue menyarankan kalian ambil yang ungu saja. Yang ini juga kalau kalian pengen beli ungu saja. Tapi sudah terbatas, sampai batas mana kalian mampu silakan. Kenapa kita memprioritaskan peti yang ungu atau yang epic? Karena di peti yang epic itu kita ada peluang untuk mendapatkan fragment legendary. Oke? Ada peluang mendapatkan fragment legendary. Jadinya kita juga ada peluang untuk menyelesaikannya. Oke? Itu dia yang gue maksud. Ya, di sini peluangnya kan hampir 90%-nya epic, tapi ada peluang 10% untuk dapat yang legendary. Jadi nggak masalah, kalian beli aja sambil nargetin yang 4 album epic itu beres. Pasti dapat kan? Nah, perkiraan harganya karena itu setiap minggunya, maka kalau kalian sampai selesai rutin tiap minggu beli yang harga 499 kristal, berarti ada kemungkinan kalian cukup membayar 5000 kristal kalian mendapatkan skin monnya. Kalau misalkan agak apes, kalian bisa modal 10.000 kristal, kalian sudah mendapatkan monnya. Dengan catatan tadi berarti beli yang harga 1000 atau yang 999 di paketan yang tadi coy. Ingat ya, di paketan yang tadi, di paketan yang ini album harta ya, dan pilih yang epic. Oke, itu yang gua sarankan buat kalian. Jadi selamat mencoba karena waktunya juga masih lama. Lalu di sini juga ada Sun Blessing ya. Sun Blessing itu adalah event dimana kalian membeli 3 paketan, maka kalian dapat 1 gratisan dari paket tersebut. Contoh, kita beli paketan seharga 499 sebanyak 3 kali, maka kalian akan mendapatkan 1 voucher gratis untuk membeli paketan yang serupa. Oke, kayak gitu. Contohnya, gue sudah klaim 1 dan di sini kita lihat ya, itu udah bisa kita bayar dengan voucher, dan vouchernya itu berlaku walaupun event ini berakhir. Voucher itu tetap berlaku ya. Jadi bukan berarti eventnya berakhir vouchernya angus, enggak, tapi masih berlaku. Ini sesuai dengan informasi yang ada di sini ya. Tuh, ketika voucher ini masih ada walaupun eventnya sudah berakhir, tetap bisa dipakai. Oke, ini soal Sun Blessing. Terus di sini ada event Mobius ya. Buat kalian yang pejuang garis F2P untuk mendapatkan incaran kalian bagus, di Mobius itu pilihannya cuma 2 ya yang menurut worth it untuk selanjutnya. Kalian boleh full peti untuk memperbagus equipment kalian, atau kalian full XP elemental untuk memperbagus mod kalian. Oke, dengan syarat kalian sebelumnya sudah menabung sumber daya yang cukup. Nah, di sini makanya gue bisa sampai ke 32 juga karena nabung. Dan nanti yang perlu kalian perhatikan untuk mendapatkan sumber dayanya akan gue kasih guideline, silahkan kalian perhatikan baik-baik. Oke, di sini kita sudah
menyelesaikan misinya ya. Dan misi di level 15 ke atas itu semua seperti ini ya, mirip-mirip. Dan juga yang membedakan hadiah itu juga sama. Dari mulai 15 ke atas itu adalah hadiah yang kalian incar dan kalian butuhkan. Makanya kalau ngejar Mobius itu minimal masuk putaran 25 itu sudah untung. Kurang dari itu mendingan tabung dulu sumber daya yang banyak, simpen baru hajar lagi. Oke. Kalau untuk yang baru main gua nggak nyaranin. Tapi kalau kalian veteran di game ini, jelas ini adalah salah satu peluang kalian untuk memperbagus squad kalian. Oke, kita ambil yang ini. Terus di sini ada rally leader lagi, itu kita gunakan karena kita butuh ya. Dan kita jelas langsung mode maksimal. Alasannya sesimpel, ketika nanti ini war sudah dimulai, gua nggak bisa ini lagi cuy, apa namanya, nggak bisa rally lagi. Jadi pumpung sekarang warnya belum dimulai, kita puas-puasin rally dulu. Sayang kalau misalkan nanti kita nge-skip yang bagian ini cuman karena tadi nggak bisa rally cuy. Besok itu war dan kita war kan, kita nggak mungkin nyeleneh sendiri, yang lainnya war kita malah nge-rally, itu kan tidak etis cuy. Yang ngerti lah gitu, kita sama-sama main yang ngerti juga, ada event yang ngerti juga lah ya, intinya sadar diri aja. Oke, kita selesaikan dulu. Terus di sini jangan lupa selalu sediakan hero tumbal ya. Maksudnya hero tumbal itu adalah hero-hero yang dimana kalian bisa gunakan shotnya untuk mengawak ikan. Nah di sini hero tumbal gue itu ada beberapa hero yang memang shotnya gua tumpuk karena keterbatasnya kebutuhan dalam artian gua membutuhkan dia cepat itu sedikit banget, makanya kita cari yang sekiranya bisa kita gunakan. Nah ini kita lanjut, apalagi Pikeman itu jelas banget jadi hero tumbal gua karena gua nggak mau kayak Pikeman coy. Terus di sini ada Enrich. Enrich itu enak dipakai sekarang, jadi kita pilih aja. Ingat ya, gue meningkatkan yang ini sih penting banget. Terus kita banyakin. Nah jangan lupa ya, sediakan batu cendol ya banyak. Batu cendol itu jangan buru-buru kalian tukarkan, tapi kalian tabung aja. Minimal kalian punya 5000 batu cendol lah untuk persiapan. Kalau sampai ke putaran 25, 2000 sampai 3000 batu cendol itu cukup. Kalau sampai putaran 25 aja ya. Kalau lebih kayak gua sekarang ya nggak cukup coy. Paling nggak 5000 lah. Oke. Sini masih belum. Oke. Ini setiap enrich kalau sudah mau mendekati maksimal itu makin sulit coy. Ya, makin sulit. Jadi kalian bisa pertimbangkan sendiri aja kapan harus menggunakan dan kapan harus membelinya. Oke. Di sini ada Rikas Blade, terus ada Honing Fruit juga ya. Honing Fruit itu butuh 175. Gua ada kekurangan honing, berarti nanti dulu bentar. Kita bakalan kejar terus. Target gua itu dia sampai 35 ya, nyampe putaran ke 35, sedangkan ranknya kita masih lihat di 55. Ini masih ada sisa waktu 1 hari, jadi kemungkinan rank peringkat tertingginya itu di angka 60 sampai 70 ya, karena beda 1 hari itu namanya pause, ada aja ya kita ngepushnya. Jadi di event Mobius itu kita tidak mencari yang namanya hadiah ini dulu, tapi yang kita cari adalah putarannya dulu. Semakin banyak putaran yang kalian selesaikan semakin baik, tapi minimal targetnya adalah di 25. Dan yang paling perlu kalian perhatikan itu adalah jumlah ini ya, jumlah dari poin jebakan. Poin jebakan itu paling sulit untuk di reload, jadi kita nggak nemu cara reload atau refill
poin jebakan cepat, makanya jangan pernah buang-buang poin jebakan. Gua aja yang berawal dari 42 juta itu udah kepake sekitar 12 juta lebih cuy. Oke, makanya kalau yang ini silakan kalian, kalau punya 8 juta sampai 10 juta bolehlah kalian ngepush yang namanya event Mobius, tapi kalau kurang jangan dulu cuy, serius jangan. Oke, ini masih banyak banget syaratnya, tapi yang paling dititik tekankan itu poin jebakan. Kalau terkait honing, terus elemental, terus tadi kayak batu cendol, terus hero-hero fragment itu relatif ya, terkadang muncul terkadang enggak, tapi reloadnya gampang banget. Tapi kalau beda lagi di poin jebakan, alasannya sesimpel poin jebakan itu butuh banyak tapi kita ngereloadnya lama cuy. Sedangkan kalau yang lain itu butuhnya dikit-dikit. Yggdrasil paling butuh 12, Rikas paling cuma 12. Terus untuk hero paling butuhnya maksimal itu 50, dan itu bisa kalian simpen aja di hero-hero yang belum kalian awakening kan. Jadi buat kita yang F2P santuy banget kalau yang itu. Tinggal gimana kita sabarnya. Oke. Dan selalu hindari event yang hadiah. Jadi di sini nih ada nanti misi untuk mencapai power 600. Nah, kalau kalian yang sudah max itu sangat dihindarkan ya. Makanya kalau kalian sudah max itu, sudah max reset atau open tier 7, itu nggak disarankan kalian ngambil misi tersebut. Dan juga kalau misalkan percepatan dan sebagainya, selalu gue sarankan kalian ada di map KVK tersebut dulu, baru kalian nge-push yang namanya Mobius. Tapi kalau belum di map KVK ya jangan dulu. Oke. Kayak gitu. Jadi itu seputar trik ya, buat kalian yang penasaran gimana sih triknya buat memainkan Mobius dengan lancar. Karena banyak banget yang atau istilahnya ingin mendapatkan hasil maksimal di Mobius tapi nggak ada persiapan sama sekali, yang dimana itu mengakhirkan kalian dapat ruginya doang, udah buang-buang sumber daya tapi tidak dapat maksimalnya. Ingat, ini misinya berulang, dari 15 ke atas itu misinya sama aja, cuma diulang-ulang. Dan jelas kesempatan untuk ini nih perbarui misi jangan asal pakai. Ada sering kita kehabisan suatu misi tertentu tapi kita butuh misi yang lain karena sumber daya kita lebih cocok ke misi yang lain tersebut. Itu aja seputar event Mobius, event-event baru dan yang lainnya. Semoga membantu buat kalian membuat planning yang baru. Ingat, F2P berjuang dengan planning, low spender juga dengan planning. Tapi kalau kalian kerekan silahkan aja, habiskan uang kalian, gua dukung. Terima kasih, salam Viking dan bye.